Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kajian metode pembelajaran demonstrasi, eksperimen, simulasi, inquiry, dan pengajaran unit. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Kesi Angrani Seputra, dan satu rekan saya lagi, Putu Helga Patricia. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana sih kajian metode pembelajaran baik dari demonstrasi, eksperimen, simulasi, inquiry, dan pengajaran unit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai metode pembelajaran tersebut, baik dari definisinya, langkah-langkah menerapkannya, peran guru dalam metode tersebut, sampai kelebihan dan kelemahan dalam metode tersebut. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar mengetahui bagaimana sih kajian dari masing-masing metode pembelajaran tersebut. Yuk kita bahas bersama. Baik, yang pertama ada metode demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan sebuah praktik atau upaya menggunakan peragaan yang ditunjukkan kepada siswa agar semua siswa lebih mudah dalam memahami dan mempraktikkan apa yang telah diperoleh. Nah, dalam metode demonstrasi ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi apa yang sedang diajarkan oleh para pendidik. Nah, adapun langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran dari metode demonstrasi, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan yang baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat tercapai setelah metode demonstrasi berakhir. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, selama demonstrasi, guru harus memastikan penyampaian menarik dan dapat didengar jelas oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu semua media yang ditempatkan pada posisi yang baik, sehingga semua siswa dapat melihatnya dengan jelas. Nah, dalam metode demonstrasi ini pastinya diperlukan peran seorang guru, di mana peran guru dalam metode demonstrasi ada 3, yaitu yang pertama ada perencana, yang kedua sebagai pengajar, dan yang ketiga sebagai evaluator. Nah, guru sebagai perencana di sini artinya guru membuat rencana pengajaran yang meliputi persiapan alat-alat yang diperlukan dan tempat duduk siswa untuk melaksanakan demonstrasi. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengajar, artinya guru memberikan penjelasan dan mendemonstrasikan suatu prosedur atau proses dengan baik, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukannya sendiri, sehingga siswa merasa yakin akan suatu proses. Nah, peran yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator, di mana guru berperan untuk menilai sejauh mana hasil demonstrasi yang dipahami oleh siswa. Nah, dalam sebuah metode pembelajaran pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu yang pertama, titik penekanan terhadap materi yang dianggap penting oleh guru dapat diamati oleh siswa. Yang kedua, perhatian siswa menjadi lebih terarah. Yang ketiga, dapat merangsang siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. Yang keempat, dapat menambah pengalaman siswa. Yang kelima, dapat membantu siswa lebih lama dalam mengingat materi yang disampaikan. Yang keenam, dapat mengurangi kesalahpahaman karena pengajaran lebih konkret. Dan yang terakhir yaitu dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dalam pikiran siswa karena ikut berperan secara langsung. Nah, mengingat adanya kelebihan pasti juga ada kekurangan, di mana kekurangan dari metode demonstrasi ini yaitu
Yang pertama, metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, media yang digunakan harus lengkap. Yang ketiga, memerlukan biaya yang sangat mahal. Yang keempat, memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Kemudian, apabila siswa tidak aktif, maka metode pembelajaran demonstrasi ini menjadi tidak efektif. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan metode yang kedua, yaitu metode eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen adalah metode atau cara penyajian materi pelajaran di mana guru dan siswa secara bersama-sama mengerjakan suatu latihan untuk mengetahui percobaan atau pengaruh dari suatu reaksi. Nah, pada mata pelajaran matematika, siswa diminta untuk mengukur jari-jari roda untuk membuktikan luas daerah atau keliling lingkaran. Tujuannya untuk membuktikan kepada siswa kebenaran teori-teori hukum yang berlaku, dan siswa langsung mendapatkan jawaban langsung dari percobaan yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada pun langkah-langkah dari metode pembelajaran eksperimen ini, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan eksperimen, yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yang ketiga, mempersiapkan tempat eksperimen, yang keempat, mempertimbangkan jumlah peserta didik sesuai dengan alat-alat yang tersedia, yang kelima, memperhatikan keamanan dan kesehatan agar dapat menghindari risiko yang merugikan dan berbahaya. Yang keenam, memperhatikan disiplin atau tata tertib pertama dalam menjaga peralatan dan bahan yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pendidik kita harus memberi penjelasan tentang apa yang harus diperhatikan dan tahapan-tahapan yang diperbolehkan atau dilarang yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dalam metode eksperimen, peran guru juga sama seperti dalam metode demonstrasi, yaitu sebagai perencana, pengajar, dan evaluator. Namun peran guru di sini sedikit berbeda, di mana guru sebagai perencana dalam metode eksperimen, artinya guru membuat rencana pengajaran yang meliputi persiapan alat-alat dan tempat duduk siswa, serta menciptakan kondisi belajar siswa untuk melaksanakan eksperimen. Yang kedua, guru sebagai pengajar, di mana guru memberikan penjelasan suatu prosedur atau proses, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukannya sendiri, sehingga siswa merasa yakin akan suatu proses. Nah, guru sebagai evaluator, yaitu guru juga menilai sejauh mana hasil eksperimen yang dipahami oleh siswa. Dalam metode eksperimen juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, perhatian siswa akan terpusat sepenuhnya pada apa yang sedang dieksperimenkan. Yang kedua, memberikan pengalaman yang dapat membentuk ingatan yang kuat serta keterampilan dalam berbuat sesuatu. Yang ketiga, hal-hal yang menjadi teka-teki siswa dapat terjawab melalui eksperimen. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan siswa dalam mengambil kesimpulan. Namun, adapun kekurangan dari metode eksperimen ini yaitu yang pertama, persiapan dan pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, metode ini tidak efektif apabila peralatan penunjang tidak lengkap sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu sulit dilaksanakan apabila kemampuan siswa belum matang untuk melaksanakannya. Nah, itu tadi dari metode eksperimen. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu metode simulasi. Metode simulasi dapat diartikan sebagai penyajian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Adapun langkah-langkah menerapkan metode simulasi. Yang pertama, tahap awal. Tahapan awal yang perlu dilakukan oleh guru adalah yang pertama, guru menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Yang ketiga, guru membentuk kelompok dan menentukan alat yang digunakan.
Yang keempat, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan simulasi. Dalam pelaksanaan simulasi ini dilakukan yang pertama, simulasi dimulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Yang kedua, siswa yang tidak terlibat peran mengikuti dengan penuh perhatian. Yang ketiga, guru memberikan bantuan kepada pemeran yang kesulitan. Yang keempat, simulasi hendaknya diberhentikan pada saat puncak untuk mendorong siswa mencari penyelesaian dari masalah yang disimulasikan. Langkah terakhir yaitu kegiatan menutup simulasi. Dalam kegiatan menutup simulasi ini, yang pertama dilakukan yaitu guru dan siswa melakukan diskusi terkait jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Dalam hal ini, guru harus mampu mendorong siswa agar mau memberikan kritik. Dan yang terakhir yaitu guru merumuskan kesimpulan. Peran guru dalam metode pembelajaran simulasi. Ada 4 peran guru dalam melaksanakan metode pembelajaran ini, yakni yang pertama, penjelasan. Dalam metode ini, siswa sebagai pemeran harus memahami aturan main, sehingga dalam hal ini guru harus mampu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai aktivitas serta konsekuensinya. Yang kedua, mengawasi. Guru dalam hal ini mengawasi proses simulasi sehingga simulasi dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, melatih. Dalam hal ini, guru harus mampu memberikan saran, petunjuk, atau arahan sehingga siswa tidak melakukan kesalahan yang sama dalam proses simulasi. Dan yang terakhir, memimpin diskusi. Setelah simulasi selesai, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan beberapa hal terkait simulasi, seperti seberapa jauh simulasi sudah sesuai dengan situasi nyata, kesulitan-kesulitan, hikmah yang dapat diambil, bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan kemampuan simulasi, dan lain-lain. Di metode simulasi ini ada pun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan metode simulasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kegairahan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, memupuk daya cipta peserta didik. Yang ketiga, memupuk keberanian dan kemantapan penampilan peserta didik di depan orang banyak. Yang keempat, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyalurkan perasaan yang terpendam sehingga mendapatkan kepuasan, kesegaran, serta kesehatan jiwa. Yang kelima, simulasi dapat dijadikan bekal bagi kehidupan di masyarakat. Yang keenam, mengurangi hal-hal yang bersifat abstrak dengan menampilkan kegiatan yang nyata. Yang ketujuh, dapat ditemukan bakat-bakat baru dalam berperan. Dan adapun kekurangan metode simulasi ini sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan pengelompokan peserta didik yang fleksibel, serta ruang dan fasilitas yang tidak terlalu tersedia dengan baik. Yang kedua, pengalaman yang disimulasikan tidak selalu tepat dan sempurna dengan kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan. Yang ketiga, simulasi sebagai alat pelajaran kadang terabaikan menjadi alat hiburan. Yang keempat, rasa malu, ragu, dan tidak percaya diri akan mengakibatkan simulasi tidak berjalan atau terlambat. Yang kelima, simulasi memerlukan imajinasi guru dan peserta didik yang tinggi. Metode yang keempat yaitu metode inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, langkah-langkah menerapkan metode inquiry. Yang pertama, menciptakan suasana yang responsif di antara siswa. Yang kedua, mengemukakan permasalahan untuk ditemukan melalui cerita, video, gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diajukan bersifat mencari atau mengajukan informasi atas masalah yang diberikan. Yang keempat,
merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang kelima, menguji hipotesis. Guru mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta data. Yang keenam, pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Adapun peran guru dalam metode inquiry. Yang pertama, fasilitator, yaitu guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, motivator, yaitu guru dituntun kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pembimbing, yaitu guru memiliki tugas untuk mengarahkan siswa agar mereka mampu menemukan hal yang ingin dicapai dengan mandiri. Dan yang terakhir, administrator, yaitu guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Kelebihan dari metode inquiry ini yaitu yang pertama, menekankan kepada proses pengolahan informasi oleh peserta didik sendiri. Yang kedua, membuat konsep diri peserta didik bertambah dengan penemuan-penemuan yang diperolehnya. Yang ketiga, memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki dan memperluas persediaan dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif para peserta didik. Yang keempat, penemuan-penemuan yang diperoleh peserta didik dapat menjadi kepemilikannya dan sangat sulit melupakannya. Yang kelima, tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, karena peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Kekurangan penggunaan metode inquiry ini yaitu yang pertama, tidak cocok untuk kelas yang besar. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang penemuan. Ketiga, menuntut guru mengubah cara mengajar yang selama ini bersifat tradisional, sedangkan metode baru ini dirasakan guru belum melaksanakan tugasnya mengajar karena guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang keempat, sangat sulit mengubah cara belajar peserta didik dari kebiasaan menerima informasi dari guru menjadi aktif mencari dan menemukan sendiri. Yang kelima, kebebasan yang diberikan kepada peserta didik tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Terkadang peserta didik kebingungan. Metode yang terakhir yaitu metode pengajaran unit. Pengajaran unit lebih dikenal dengan istilah unit teaching, yang dimana merupakan pengajaran yang mengarahkan kegiatan peserta didik pada pemecahan suatu masalah yang dirumuskan dahulu secara bersama-sama. Langkah-langkah menerapkan metode pengajaran unit. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran dengan metode unit. Yang kedua, guru bersama siswa menetapkan pokok masalah yang akan dijadikan unit. Pokok masalah itu hendaknya sesuai dengan minat dan latar belakang siswa, sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa, dan sesuai dengan ketersediaan sumber baik buku, para ahli maupun instansi. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan aspek-aspek pokok masalah dan mata pelajaran yang ikut serta pada pemecahan pokok masalah tersebut. Yang keempat, guru dan siswa menetapkan jadwal kegiatan, sasaran, target, dan tata tertib yang harus dipatuhi selama pembelajaran unit ini. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan. Dalam langkah-langkah pelaksanaan ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan persiapan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan persiapan. Di kegiatan persiapan ini, yang pertama, guru menanyakan materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, guru bercerita tentang kehidupan di masyarakat yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan melalui pembelajaran unit. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, para siswa mengatur tempat mereka belajar. Yang kedua, mempelajari sesuatu sesuai dengan tugas masing-masing, misalnya melakukan percobaan-percobaan, mengerjakan soal-soal, menggambar, mempelajari nyanyian, mengunjungi tempat-tempat yang telah direncanakan, mengikuti ceramah dari narasumber, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam rangka menyelesaikan tugas, siswa mengadakan diskusi, mengatur bahan, dan berkoordinasi dengan kelompok lain. Yang keempat, menyiapkan laporan kelompok untuk disajikan pada laporan kelompok. Selanjutnya, yang terakhir, kegiatan penutup. Yang pertama, guru meminta siswa merangkum hasil belajar melalui kegiatan dalam metode pembelajaran unit. Yang kedua, melakukan evaluasi hasil belajar dan evaluasi
proses pelaksanaan pembelajaran melalui metode pelajaran unit. Yang ketiga, tindak lanjut, yaitu menjelaskan kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa dan menugasi untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran melalui penugasan rumah. Peran guru dalam metode pengajaran unit, di mana yang pertama, pembimbing, yaitu guru dalam hal ini mampu merumuskan secara jelas mengenai tujuan dan metode yang digunakan. Yang kedua, pengarah, yaitu guru mampu memberikan pengarahan peserta didiknya dalam memecahkan masalah dan mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, penilaian, yaitu guru mampu akan mengevaluasi serta memberikan tugas guna memperdalam materi yang didapatkan. Metode pengajaran unit ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode pengajaran unit ini yaitu, yang pertama, membantu peserta didik lebih berpikir komprehensif. Yang kedua, memperluas wawasan peserta didik dalam ilmu pengetahuan dengan keanekaragaman sumber informasi. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik peserta didik secara khusus. Yang keempat, menciptakan iklim demokrasi di kelas. Yang kelima, pengajaran unit disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat dan bakat peserta didik sehingga pengajaran akan lebih bermakna. Selanjutnya, kekurangan dari metode pengajaran unit. Yang pertama, sulit menemukan topik yang sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan anak. Yang kedua, memerlukan kecakapan khusus dalam melaksanakan pengajaran unit. Yang ketiga, memerlukan biaya yang cukup besar. Yang keempat, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kelima, kemungkinan pemecahan masalah yang kabur dan dangkal karena ditinjau dari berbagai disiplin ilmu dan tidak semua disiplin ilmu dapat dikuasai peserta didik dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai